Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Cloud Computing yang dimana kita diminta untuk melengkapi tugas pada chapter 6, yaitu membuat video hands-on di chapter 6 dengan judul Lab Providing Additional Storage Strategies. Nah, mungkin langsung saja di sini ya. Jika kita lihat dari outcomes-nya, itu yang pertama adalah configure a shared storage volume, yang kedua mount shared storage volume, yang ketiga create a container, yang keempat load an object into a container. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke workstation di bagian lab environment, lalu di bagian workstation kita bisa open console. Nah, ini saya sudah buka terminalnya, jadi nanti kita akan konfigurasikan di terminal ini. Oke, di sini langsung saja. Untuk langkah yang pertama itu kita akan mempersiapkan lab terlebih dahulu, yang dimana kita akan menyiapkan environment lab supaya semua resource yang diperlukan itu tersedia. Nah, perintahnya itu adalah lab storage review start. Di sini kita bisa mulai dengan perintah lab storage review start. Oke. Kita tunggu sampai dia sukses semua. Nah, selanjutnya baru nanti kita akan lanjut ke instruction-nya, yaitu di poin 1.1.1, 1.2, dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu dulu ini. Nah, kalau misalkan perintah ini sudah berhasil sukses semua, artinya environment untuk praktikum ini sudah disiapkan oleh sistem. Nah, jadi research yang dibutuhkan untuk latihan ini itu sudah tersedia dan kita juga bisa lanjut ke tahap berikutnya, seperti itu. Nah, ini kita tunggu sampai dia sukses semua. Oke, ini sudah sukses semua. Selanjutnya kita ke instruction-nya. Kita mulai dari poin pertama, yaitu di 1.1, yang dimana di sini kita akan mulai dengan search environment operator 1. Jadi kita akan login ke environment milik operator 1 pada project production. Nah, perintahnya itu di sini search operator 1 production RC. Kita coba search operator 1 min production min RC. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah masuk ke kredensial user dari operator 1 ya. Nih. Nah, selanjutnya kita ke poin 1.2, yang dimana ini adalah membuat share type. Nah, di sini kita akan membuat share type bernama HF type ini ya. Nah, di sini kita gunakan perintah Manila type create, nama dari share type-nya lalu false. Nanti dia akan terbentuk tabel seperti ini. Oke, di sini ini kita copy aja ya biar nanti nggak salah. Oke. Oke, jika sudah kita enter. Nah, dia akan muncul tabel seperti ini. Ini kita full screen aja ya biar enak.
Oke, jadi di sini kita lihat bahwa ada ID-nya, lalu name-nya itu sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yang kita buat. Visibility-nya itu adalah public. Lalu di sini ada required extra space, yaitu driver handle servers, yaitu false, dan description-nya none. Oke, selanjutnya kita ke poin 2, yang dimana poin 2 di sini itu adalah kita akan pindah ke Search Environment Developer 1 dengan perintah sama seperti tadi, cuman di bagian ini kita ganti dengan developer. Oke, di sini jika kita lihat kita sudah berada di kredensial user developer 1. Selanjutnya kita ke poin 2.2, yang dimana di 2.2 ini kita akan membuat share production share 1. Nah, untuk perintahnya itu Manila create backslash min name production min share 1 min share min type. Ini nama dari type-nya, lalu cep HFS 5. Oke, kita langsung saja buat di sini. Kita gunakan perintah Manila create backslash Manila create backslash. Di sini kita enter. Setelah itu kita gunakan perintah min name production. Ini kita copy aja. Kita harus teliti ya teman-teman kalau di konfigurasiinnya, karena takut nanti kalau misalkan salah dia nggak bakalan kalau misalkan salah di ininya juga nanti takutnya bermasalah gitu untuk kelanjutannya. Oke, ini kita enter. Nah, di sini dia langsung muncul tabel yang dimana jika kita lihat ada berbagai macam, ada name-nya, project ID, dan lain sebagainya. Nah, di output ini ada status share yang masih creating. Kita lihat di sini statusnya itu masih creating, yang dimana ini artinya sistem itu sedang memproses pembuatan share storage-nya. Nah, selanjutnya kita ke bagian Manila list backslash min columns name share proto status share type name. Oke, selanjutnya di sini kita coba, yang dimana ini untuk ngecek dengan komen ya. Jadi kita bisa juga ngecek dengan komen dengan perintah Manila list backslash list backslash. Setelah itu di sini ini kita copy lagi. Oke, kita enter. Nah, di sini dia akan muncul production share cep HVS itu available dan ada share type name-nya. Nah, di sini kan statusnya available, berarti share sudah berhasil dibuat dan siap digunakan. Nah, di sini juga itu seperti yang tadi ada name-nya, lalu ada share protonya, lalu ada share type name-nya. Jadi output ini mastiin bahwa share storage-nya itu berhasil dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ada. Selanjutnya kita ke poin 3, yang dimana di poin 3 kita akan membuat instance production server 7. Di sini Oke, kita akan membuat instance production server 7 dengan nama production server 7 dengan 2 NIC, yaitu satu ke network internal dan satu lagi ke provider storage.
Nah, perintahnya kita ikuti yang di langkah 3.1. Kita gunakan perintah OpenStack server create. Ini kita letakkan di sini aja. Oke, di sini kita gunakan perintah OpenStack server create backslash. Lalu di sini min flavor default backslash. Lalu min image real 8 backslash. Lalu min key min name example key pair backslash. Lalu di sini min nic net id sama dengan production min network 1. Lalu di sini backslash, setelah itu min nic net id sama dengan provider min storage backslash. Oke, selanjutnya min user min data slash home slash student slash manila slash user min data dot file. Di sini backslash lagi. Oke, selanjutnya production min server 7 min wait. Kita enter. Kita tunggu outputnya keluar. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Emang lumayan lama ya, jadi kita tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kenapa ya? Nah, di sini dia bakalan muncul outputnya. Nah, kalau kita lihat di outputnya, kalau prosesnya itu berhasil, kita lihat di sini. Kayak di sini statusnya itu aktif ya.
Jadi kalau misalkan prosesnya berhasil, OpenStack itu bakalan membuat instance dan nunggu sampai statusnya selesai. Nah, di sini kan saya tadi pakai opsi min void ya, yang dimana terminal itu bakalan nunggu sampai instance-nya benar-benar selesai dibuat. Nah, artinya setelah komen ini selesai, instance dari production server 7 itu sudah aktif dan bisa dilanjutkan ke konfigurasi berikutnya. Seperti itu. Oke, di sini juga kita lihat statusnya itu sudah aktif. Oke, selanjutnya kita ke 3.2. 3.2 di sini kita akan melihat floating IP yang tersedia untuk dipasang ke instance-nya dengan perintah JSON ya. Kita melihatnya nanti dengan di JSON. Nah, perintahnya itu adalah OpenStack floating IP backslash. Di sini kita gunakan perintah list minf JSON. Oke, kita enter. Nah, di sini dia akan muncul outputnya. Yang kita perhatikan itu adalah floating IP address-nya. Di sini itu adalah alamat IP public yang bisa kita pakai di bagian ini. Selanjutnya itu ada fixed IP address null. Ini di bawahnya. Setelah itu ada portnya null di bagian ini. Nah, kalau fixed IP address dan portnya itu masih null, artinya floating IP tersebut itu belum terpasang ke instance manapun. Jadi dia statusnya masih available. Seperti itu. Selanjutnya kita ke poin 3.3. Di sini kita akan menambahkan floating IP ke instance. Nah, setelah kita menemukan IP yang available, kita akan pasangkan ke instance dengan perintah OpenStack server. Oke, kita belum ke 3.3, jadi kita masih di 3.2 dengan perintah OpenStack server add, lalu floating IP production server 7. Yang dimana ini merupakan IP dari floating IP address-nya ya. Oke, kita gunakan perintah di sini OpenStack server add backslash. Selanjutnya di sini floating IP production min server 7. Terus untuk IP-nya tadi punya saya itu 172.25.250.189. Berarti ini 172.250.189. Oke, kita cek lagi. Floating IP production min server 7 172.25.250.189. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. Biasanya emang komen seperti ini itu tidak menampilkan output panjang ya. Jadi dia hanya seperti ini. Itu tapi maknanya adalah floating IP dari 172.25.250.189 itu sudah dikaitkan ke instance production server 7 sehingga instance-nya bisa diakses dari luar network internal. Selanjutnya kita ke 3.3 itu adalah menguji konektivitas instance-nya. Di sini kita akan menguji apakah instance bisa diakses dari workstation atau tidak. Caranya kita ping. Di sini kita ping C3. Min C3. Lalu untuk IP-nya 172.25.250.189. Kita enter. Nah, di sini dia reply ya, yang artinya berhasil. Nah, kalau misalkan
di sini ada Oke, di sini bisa kita lihat ada 3 paket transmitted, lalu 3 received, dan 0 paket lost, yang artinya ini sudah berhasil di ping. Oke, selanjutnya kita ke poin 4. Di poin 4, ini kita akan login ke controller 0 dan menjadi root. Yang dimana kita bisa menggunakan perintah SSH ya. Jadi di sini kita akan masuk ke node controller untuk membuat user cep hx. Oke, caranya kita gunakan perintah SSH hit min admin add controller 0. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berada di controller 0. Oke, selanjutnya kita sudo min i. Sudo min i. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya. Kalau misalkan promnya berubah dari user biasa menjadi root, misalnya dari ini ke root, itu artinya kita sudah berhasil masuk sebagai administrator penuh. Nah, ini diperlukan karena proses pembuatan keyring itu butuh hak akses yang tinggi. Jadi kita masuk ke root. Selanjutnya kita akan membuat cep hx user, yang dimana ini untuk autentikasi akses ke cep h backend share. Nah, di sini caranya kita gunakan perintah podman exec min t backslash. Kita enter. Selanjutnya kita gunakan perintah chmon min controller 0 chh min name sama dengan client lalu titik Manila. Ini backslash. Kita cek lagi controller 0 chh min name sama dengan client titik Manila. Oke, selanjutnya di sini min keyring sama dengan slash etc slash chh slash chh titik client titik Manila titik keyring. Ini backslash. Oke, kita cek lagi min keyring sama dengan slash etc slash chh slash chh titik client titik Manila titik keyring backslash. Oke, kita enter. Setelah itu di sini kita gunakan perintah. Oke, ini bisa kita copy aja. Out get or create client cloud user /home /hit /home /hit admin /cloud user keyring. Ini kita enter. Nah, di outputnya memang seperti itu, yang dimana komen ini tuh sebenarnya untuk menyiapkan hasil autentikasi ke file cloud user keyring. Jadi meskipun outputnya langsung di terminal, tidak banyak yang terlihat, hasil utamanya adalah terbentuknya file keyring yang nanti bisa kita pakai untuk mengakses share chep h dengan user cloud user. Selanjutnya, kita akan mengecek isi dari keyringnya. Nah, di sini kita setelah kita buat keyring, sekarang kita cek isinya dengan perintah get home head admin cloud user keyring. Di sini get /home /hit min admin /cloud
min user titik caring. Oke, jadi di sini cat slash home slash hit admin slash cloud user titik caring. Oke, kita enter. Nah, dia akan muncul outputnya seperti ini. Jadi di output ini muncul client cloud user dan juga key-nya ya. Nah, ini itu nunjukin bahwa user client cloud itu berhasil dibuat dan memiliki key autentikasinya. Nah, key inilah yang nantinya digunakan saat mounting storage dari instance, seperti itu. Selanjutnya, kita logout dari root. Ini kita logout. Lalu kita logout juga dari controller. Nah, kita kembali lagi ke developer 1. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba menyalin file konfigurasi ke workstation dan instance. Nah, jadi di sini kita akan coba salin file cloud user keyring dan chphconf dari controller ke workstation, lalu ke instance. Nah, perintahnya kita gunakan perintah cd manila terlebih dahulu. Lalu kita scp backslash lalu hit admin controller 0 cloud user keyring etc chph.conf. Oke, kita cd manila di sini. Setelah itu di sini kita bisa copy aja ya. Oh, kita scp dulu, scp backslash, kita enter. Lalu yang ini kita copy. Oke, sudah kita enter. Nah, dia akan muncul output seperti ini, yang dimana di sini outputnya menunjukkan persentasenya 100%. Berarti file berhasil tersalin seluruhnya tanpa error ya. Nah, ini menandakan file konfigurasi dan keyringnya itu sudah tersedia di workstation. Oke, selanjutnya kita ke bagian 5.2. Jadi di sini kita gunakan scp cloud user keyring chphconf cloud user 172.25.250.170 ya. Ini masih sama dengan IP yang di bagian atas tadi. Di mana ya? Di sini. Oke, jadi kita masih menggunakan alamat IP tadi. Itu perintahnya ini kita scp backslash dulu, scp backslash, di sini kita copy aja. Nah, tapi untuk IP-nya di sini kita ganti dengan alamat IP kita. Itu adalah 172.25.198 ya. Oke, 189 berarti 172.25.189. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini juga jika kita lihat outputnya lagi-lagi menunjukkan persentasenya 100%. Berarti kedua file itu berhasil dikirim ke instance production server 7. Jadi instance sekarang itu sudah memiliki file yang dibutuhkan untuk melakukan mount chphfs. Oke, selanjutnya di sini kita cd
Oke, selanjutnya kita ke poin 6. Yang dimana di poin 6 di sini kita memberikan akses ke share. Oke, di sini kita memberikan akses ke share yang dimana setelah proses tadi kita akan memberikan hak akses ke share production share 1 untuk user cloud user. Jadi perintahnya itu adalah Manila access min allow backslash. Oke, kita lihat apakah kerekam. Oke, record ya. Nah, selanjutnya sudah Manila access allow, kita gunakan perintah production min share 1 cph x cloud user. Oke, kita cek lagi production min share 1 cph x cloud user. Oke, benar. Kita enter. Nah, di sini di output bisa kita lihat biasanya state-nya itu masih quit to apply. Nah, ini bisa kita lihat state-nya masih quit to apply yang dimana artinya permintaan pemberian akses sudah diterima, tetapi masih sedang diproses oleh sistem. Nah, selanjutnya kita coba untuk komen pengecekannya dengan perintah Manila access list Manila access min list backslash, kita enter, lalu kita gunakan perintah production min share 1 min columns, lalu access to access level, lalu state. Oke, kita cek lagi production min share 1 min columns access to access level state, kita enter. Waduh. Sebentar, kita lihat dulu di sini. Wah, stopping. Sebentar ya, ini dia stopping. Semoga nanti masih bisa kita lanjut. Oke, ini kita tunggu dulu sebentar. Karena dia masih stopping ya, mungkin prosesnya lumayan lama, jadi kita tunggu dulu sampai dia bisa start lagi. Oke, mungkin di sini saya berhentiin dulu ya videonya, nanti kita lanjut lagi setelah ini sudah bisa di start. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Kita lanjut aja ya. Tadi kan sampai di sini. Oke. Nah, output yang tadi itu dia muncul access to, access level, dan state-nya. Jadi, kalau misalkan state-nya itu berubah menjadi aktif di sini, state-nya aktif, itu artinya akses untuk cloud user sudah benar-benar diterapkan. Nah, di output juga terlihat ada access to dan juga access level, yang dimana access to-nya itu adalah cloud user dan access level-nya adalah RW. Nah, RW sendiri itu berarti user tersebut punya hak read dan write pada share, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita ke poin 7. Di sini kita ke poin 7. Sebentar. Oke. Kita ke poin 7 terlebih dahulu di sini. Kita lihat. Nah, untuk di poin 7 kita akan melihat export location dari share-nya. Nah, di sini yang akan kita akan melihat path export dari share yang akan dipakai saat mounting nantinya. Nah, perintahnya sendiri itu adalah Manila / lalu share export location list production share 1 columns path. Jadi kita gunakan perintah Manila / lalu di sini kita enter. Setelah itu kita gunakan perintah share min export min location min list production min share 1 min columns path. Oke, kita cek lagi share min export min location min list production min share 1 lalu min columns path. Kita enter. Nah, outputnya seperti ini, yang dimana ini menampilkan path berupa alamat server CPH beserta mount path share-nya. Nah, di sini kan bisa kita lihat ini outputnya itu ada 1722431. Ini ada volumes-nya, no group-nya, dan lain sebagainya. Nah, bagian ini tuh penting karena path tersebut bakalan dipakai sebagai client mount point saat kita melakukan mounting dengan CPH fuse. Seperti itu. Selanjutnya kita ke poin 8. Di sini kita akan login terlebih dahulu ke instance dan membuat mount point. Kita lihat tadi sudah ke-record kan? Oke, benar. Selanjutnya kita coba akses dulu di sini menggunakan SSH Cloud User 172.25.250.189. Itu IP yang kita gunakan tadi ya, 172.25.250.189. Kita enter. Oke, seperti ini, yang dimana kita sudah berada di cloud user. Setelah itu kita akan coba untuk ke sudo min i. Kita ke root dengan perintah sudo min i. Ini kita enter. Setelah itu kita berada di root. Lalu kita buat ini mkdir /mnt /cph. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini, yang dimana kalau tidak ada error berarti directory /mnt/cph itu berhasil dibuat dan siap dipakai sebagai lokasi mount share storage-nya. Oke, selanjutnya kita ke poin 9. Ini kita akan menambahkan repo dan install CPH fuse-nya. Nah, kita akan menambahkan repository CPH dan install package CPH fuse, yang dimana perintahnya adalah curl -s -f /. Kita gunakan perintah di sini curl -s -f /. Kita enter. Nah, ini bisa kita copy aja. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini juga kita menambahkan yum install CPH fuse. Yum install
ceph min views. Kita enter. Nah, outputnya seperti ini, yang dimana kalau kita lihat di output ini, kalau instalasinya selesai, dan di sini ada muncul, sebentar, Oke, di sini bisa kita lihat bahwa dependencies-nya resolved. Lalu di sini ada berbagai installing dependencies-nya, dan ada transaction summary-nya, itu adalah install 32 package. Total download-nya adalah 15 M dan install size-nya 43 M. Lalu di sini ini it is this kita lihat dulu. Di sini kita diminta untuk ketik Y. Kita enter. Nah, di sini dia lagi coba install. Nah, di sini kalau sudah terlihat komplit, itu berarti package ceph itu berhasil terpasang. Nah, package ini juga diperlukan supaya instance bisa melakukan mount ke storage cephfs, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian poin 10. Yang dimana di poin 10 ini itu adalah Monster menggunakan ceph. Jadi di sini kita setelah kita monster ke directory /mnt/cph, sekarang kita melakukan ceph minviews /mnt/cph/backslash. Di sini kita langsung saja gunakan perintahnya ceph minviews min mnt min ceph/backslash. Oke, ceph views /mnt/ceph kita enter. Lalu di sini kita gunakan perintah min id sama dengan cloud min user min conf sama dengan /home /cloud min user min ceph.conf backslash. Kita cek lagi, min id sama dengan cloud min user min conf sama dengan /home /cloud min user /ceph.conf backslash. Kita enter. Selanjutnya di sini min keyring sama dengan /home /cloud min user /cloud min user keyring backslash. Oke, kita cek lagi, min keyring sama dengan /home /cloud user /cloud user keyring backslash. Kita enter. Nah, ini kita lihat ini menggunakan ID mana ya? 09cc044. Oke, dia menggunakan ID yang ada di poin 7 ini.
bisa kita kopas aja bagian ini. Nah, untuk IP kita itu berarti ada di sebentar kita lihat lagi. Manila Share Export Location ya. Oke, ada di bagian ini. Ini bisa kita screenshot. Kita coba minta AI untuk nge-copy ID-nya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita minta tolong AI untuk copy ID-nya ya. Oke, di sini bisa kita kopas. Lalu kita balik lagi ke terminal. Di sini kita paste untuk ID-nya. Oke, seperti ini. Apakah ada backslash? Oke. Lalu di sini bisa kita enter. Nah, dia outputnya seperti ini, yang dimana di output itu muncul pesan starting CPH client dan starting fuse. Artinya klien CPH itu berhasil dijalankan dan proses mount-nya melalui fuse yang sedang aktif. Nah, ini indikasi bahwa koneksi ke storage-nya itu sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan verifikasi hasil mount-nya. Untuk memastikan mount berhasil, kita cek file sistem yang aktif dengan perintah df min th. Kita enter. Nah, outputnya di sini terlihat baris di sini ada type-nya, yaitu ada fuse CPH fuse di sini, yang dimana mount on-nya itu adalah /mnt/ceph dengan size-nya itu adalah 5G ya. Lalu ini menunjukkan bahwa share storage CEPHFS berukuran 5GB itu sudah berhasil termount ke /mnt/ceph. Jadi storage itu siap digunakan dari dalam instansinya, seperti itu. Selanjutnya kita ke poin 11, yang dimana di poin 11 ini kita akan coba uji read dan juga write-nya. Nah, untuk membuat file, kita akan coba untuk mencoba file itu untuk memastikan share bisa dibaca dan juga ditulis. Perintahnya adalah di sini masih di root ya, echo hello /mnt/ceph/hello.txt. Kita enter. Lalu di sini kita cat mnt ceph hello.txt. Kita enter. Nah, dia di sini akan muncul pesan hello seperti itu. Lalu di sini dia muncul pesan hello. Kalau misalkan saat dibaca kembali isi file itu
kan muncul hello. Nah, artinya proses write itu berhasil dan file juga bisa dibaca kembali. Ini membuktikan bahwa share storage itu sudah berfungsi normal dengan akses read-write-nya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa logout, lalu kita logout lagi. Nah, kita kembali lagi ke developer 1. Oke, setelah itu kita ke poin 12, yang dimana di sini kita akan membuat objek storage container di dashboard. Nah, pada bagian ini kita akan pindah ke dashboard OpenStack, yang dimana kita akan login sebagai operator 1 dengan cara ini kita copy dulu linknya ya. Ini kita buat tidak full screen. Lalu kita ke aktivitas, di sini kita ke Firefox, lalu kita paste aja untuk linknya. Oke, sudah, kita enter. Selanjutnya di sini kita akan login dengan domainnya example, lalu untuk usernya operator 1 dan untuk passwordnya itu adalah Red Hat. Kita coba di sini untuk domainnya example, lalu untuk username-nya operator 1, passwordnya adalah Red Hat. Kita enter. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Lalu di bagian ini kita lihat kita akan diminta untuk select project ya, and ensure the project selected is production. Oke, kita ke project yang dimana di projectnya ini kita diminta untuk memilih production. Oke, ini sukses. Selanjutnya itu adalah kita ke project, lalu open object store, lalu ke containers. Kita ke project, lalu ke object store. Lalu ke containers. Oke, jika sudah, selanjutnya klik plus container. Kita diminta untuk klik plus container di sini. Setelah itu, untuk name-nya kita gunakan cloud init. Oke, di sini kita akan membuat folder cloud init. Cloud min init ya. Sudah benar. Lalu jika sudah, kita diminta untuk in container name enter production backup. Oh, salah. Oke, di sini berarti kita name-nya adalah production backup ya. Oke. Lalu jika sudah, kita akan container access is not public. Container access-nya not public. Setelah itu klik submit. Kita klik submit di sini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita klik production backup di sini. Lalu klik the up arrow next to plus folder. Kita klik plus folder di sini. Setelah itu baru kita buat name-nya itu adalah cloud init. Baru
Jika sudah, kita create folder. Nah, setelah itu di sini kita coba klik the cloud init folder. Kita klik init folder, cloud init ya di sini. Setelah itu, then klik the up arrow next to plus folder. Oke, di sini kita klik tanda panah atas. Nah, jika sudah, selanjutnya kita klik browse, locate /home/student ya. Kita ke browse. Lalu kita cari home student Manila. Home. Lalu Manila user data. Oke, di bagian ini user data.file, kita klik open ya. Di sini open. Oke, jika sudah, selanjutnya kita klik upload file. Nah, sudah, di sini sudah sukses. Jika sudah, selanjutnya kita sign out from dashboard. Kita diminta keluar dari dashboard. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali lagi ke terminal untuk menyelesaikan praktikumnya dengan menambahkan grade. Nah, sebelum itu saya jelasin sedikit. Tadi kan kita udah berhasil untuk nambahin foldernya ya. Lalu kalau misalkan udah berhasil, tadi file userdata.file itu bakalan muncul di dalam folder tersebut. Nah, itu berarti object storage sudah berhasil dikonfigurasi dan filenya berhasil disimpan di dalam kontainer. Selanjutnya kita ke aktivitas, lalu kita ke terminal lagi. Di sini kita bisa langsung saja untuk grade. Caranya di sini kita bisa gunakan perintah lab storage min review grade. Oke, kita gunakan perintah lab storage review grade. Kita enter. Kita lihat di sini sampai dia muncul semua outputnya. Nah, sudah seperti ini. Ini sudah pas semua, yang dimana kalau hasil grade-nya menunjukkan pas, itu artinya semua langkahnya sudah benar. Jadi praktikumnya sudah berhasil diselesaikan. Nah, kalau misalkan ada bagian yang gagal, itu biasanya ada tulisan failed, yang berarti ada konfigurasi yang perlu diperiksa dan perlu diperbaiki. Selanjutnya itu adalah kita lab storage review finish. Lab storage min review finish. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu. Proses finish ini tuh artinya semua sesi lab pada praktikum di chapter 6 ini itu diakhiri dan environment-nya dibersihkan. Ini sangat penting ya, supaya research dari latihan sebelumnya itu nggak mempengaruhi latihan berikutnya. Jadi kalau misalkan ini nggak kita finish, kalau misalkan nanti kita mau coba untuk praktikum lagi di lab berikutnya, itu bakalan berpengaruh atau bisa menyebabkan error juga.
Seperti itu. Nah, ini sudah sukses semua, yang artinya kita sudah menyelesaikan praktikum ini sampai selesai. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.